Audio Jungle. Audio Jungle. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya waktu dan kesempatan saya berikan sepenuhnya kepada Ibu Triboro Tarnomingrum. Kepada Ibu Triboro kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ketua IGI, Bapak Dr. Marzuki MPD, yang sangat saya muliakan dan sangat saya banggakan pula Bapak Ibu peserta yang sampai dengan detik ini masih kompak dan sabar menunggu berbagai macam tantangan selama kita mengikuti kegiatan diklat karya tulis ilmiah yang diprakarsai oleh IGI dan SIP SMK IGI Jatim dan SIP SMK Pusat. Untuk tidak berpanjang kata, kami mohon sebelum kami melanjutkan ke acara inti, yaitu paparan materi oleh para narasumber yang saat ini telah siap mendampingi kita, yaitu Ibu Dia yang akan menyampaikan tentang konsep PPK, kemudian Bapak Mustaqim yang akan menyampaikan tentang praktek perancangan PPK, dan Bapak Amir Rosi yang akan menyampaikan tentang artikel PPK. Untuk itu kami mohon pencerahan dan penguatan untuk kegiatan hari ini kepada Bapak Ketua IGI Jatim, Bapak Dr. Marzuki MPD, kami persilakan. Terima kasih waktu disampaikan dan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa yang saya banggakan. Alhamdulillah kita selalu diberi keridhaan oleh Allah SWT sehingga acara bisa berlangsung berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan nanti produk-produk yang kita inginkan juga bisa tercapai dengan baik. Bapak Ibu yang saya banggakan, terima kasih. Ini hari yang ketiga yaitu tanggal 6 Mei 2020. Ini adalah pelatihan yang selama 3 hari Bapak Ibu ikuti secara sistematis. Bapak Ibu sudah melampaui beberapa kegiatan dan tantangan. Oleh karena itu, kesempatan ini mari kita manfaatkan dengan baik-baiknya. Kalau kemarin Bapak Ibu yang hari pertama sudah berdarah berdiskusi tentang penelitian tindakan sekolah, kita ambil dengan perspektif. Nah, sekarang adalah penelitian tindakan kelas. Dari 2 hari kemarin Bapak Ibu sudah juga menyangkut mempertanyakan perbedaan-perbedaan antara PTK dengan PTS, PTK dengan perspektif dan sebagainya. Hari ini Bapak Ibu ketemu para pakarnya, Bapak Ibu tumpahkan semua yang unek-unek yang kemarin masih sebagai-sebagai, nah sekarang sudah utuh 3 hari, yang mana Bapak Ibu sudah dapat materi ketiganya, sekarang ini adalah sebagai penghujungnya, akan tumpahkan semuanya, manfaatkan baik-baiknya. Bapak Ibu selain nanti dengan raise hand, Bapak Ibu bisa juga dengan melalui chat, dari chat itu nanti membantu sekali. Kalau kemarin sudah sampai pada termin 5, 6, maka hari ini harus lebih heboh lagi, karena sumbernya lebih banyak, ada 3 orang. Dan alhamdulillah dari hari pertama, kedua, Bapak Ibu sangat aktif, baik secara mental, fisik, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik. Namun demikian nanti mulai besok Bapak Ibu sudah pendampingan melalui WhatsApp group. Bapak Ibu secara kelompok masing-masing didampingi oleh fasilitator masing-masing dan diskusi baik dalam grup maupun secara individu. Yang akibatnya nanti bimbingannya itu adalah individu, nanti hasilnya dilaporkan dalam kelompok masing-masing ya. Bapak Ibu akan bersinergi dengan fasilitator. Siapapun fasilitatornya, Bapak Ibu harus bisa memberikan kinerja yang baik, semangat yang baik untuk bisa menyelesaikan. Saya mengharapkan 3 minggu sudah selesai. Jika ada keterlambatan maksimal 5 minggu. Lebih dari itu sudah dinyatakan selesai. Jika Bapak Ibu tidak selesai, bisa ikut pada gelombang kedua. Dan kalau Bapak Ibu ikut, ini diprioritaskan ya. Yang gelombang pertama ini diprioritaskan untuk mengikuti gelombang kedua. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih pada para narasumber. Ada Bapak Dr. Mustaqim MSI, ada Bapak Ibu Dia Islami
kemudian ada Bapak Amirusi, mereka semua adalah pakar-pakar di bidangnya. Mari kita ikuti sama dengan hebat, dengan sabar, dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Terima kasih, sukses selalu pada tim yang selalu menyiapkan. Ini sampai sukses, ada Pak Sugari, ada Bu Ning, dan Bu Dr. Triwara Paraningrum. Ini semuanya adalah tim yang handal. Terima kasih, sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ketua IJI Jatim yang sampai dengan detik ini mengikhlaskan diri, menenggelamkan diri untuk bisa melayani Bapak Ibu untuk peningkatan kompetensi kita sebagai penggiat pendidikan di Jawa Timur. Selanjutnya kita masuk pada acara inti, yaitu sebagai analis pertama. Sesungguhnya adalah ujian tentang konsep etika, tapi karena masih ada kendala, maka untuk kita langsung ke pemateri yang kedua, yaitu Bapak, saya bacakan kurikulum vitae-nya, Bapak Mustaqim. Ya, Bapak Mustaqim ini nama lengkapnya dengan gelar Dr. Mustaqim SS MSI. Beliau adalah pengawas SMA di mana ini? Daerah mana dia Mustaqim? Lamongan, Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Lamongan. Pendidikan terakhir beliau adalah S3 dengan jurusan prodi sosial ilmu sosial dan ilmu politik UMM. Kemudian prestasi beliau sampai dengan detik ini, kalau saya bacakan nanti akan memperlambat kegiatan karena sudah puluhan prestasi yang beliau dapat, diantaranya tahun 2015 memperoleh anugerah peduli pendidikan kategori kreativitas pendidik dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Itu tingkat nasional, dan dari provinsi serta kota masih banyak lagi. Karya-karya buku beliau juga sudah sangat luar biasa. Ada 28 karya buku yang sudah dipublis, kemudian 8 karya tulis yang sudah dipublis di media massa, kemudian aktif dalam kegiatan pendampingan sebagai juri dalam kegiatan lomba-lomba tingkat nasional. Untuk itu Bapak Dr. Mustaqim SS MSI kami persilakan untuk menyampaikan paparan materinya, dan kepada para peserta kami persilakan untuk menikmati sajian kita hari ini. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan Saudara, para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bermuwajahah meskipun lewat media ini. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjadi hamba yang baik ya, meskipun dalam kondisi yang sangat sulit kita masih bisa berbagi ilmu. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada pertemuan hari ini ada 3 narasumber ya. Jadi yang pertama adalah Budian, kemudian saya sendiri Mustaqim, dan yang ketiga adalah Pak Amirusi. Sebetulnya penyampaian materi sudah kami tata dengan baik. Jadi Budian harusnya menyampaikan tentang konsep ETK, kemudian saya menyampaikan bagaimana praktik untuk menyusun rancangan penelitian tindakan kelas, dan Pak Amirusi akan menyampaikan bagaimana mengadaptasikan dari laporan penelitian tindakan kelas menjadi artikel hasil penelitian yang bisa dimasukkan dalam jurnal ISSN. Untuk tayangan saya minta bantuan kepada Kuning atau Bu Horo karena aplikasi saya di sini tidak support ya, untuk tayangannya. Ya. Monggo Kuning, tadi sudah kami kirimkan paparannya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sudah menjadi rahasia umum ya bahwa
yang namanya PTK itu walaupun menurut kita adalah riset yang sangat sederhana, tapi banyak guru yang kurang memahami bagaimana cara melakukan riset itu. Oleh karena itu, saya siapkan sebetulnya ada lebih dari 50 slide. Ini cara mudah untuk menyusun rancangan penelitian tindakan kelas sekaligus bagaimana praktek di lapangan. Jadi di situ sudah saya berikan contoh ya bagaimana cara menyusun judul, bagaimana cara menyusun latar belakang masalah, bagaimana merumuskan masalah. Ya, ya siap. Mohon Buning memindahkan ditinggalkan. Kami saja sekarang sudah bisa pakai laptop untuk presentasi, sudah dipindahkan untuk presenternya ke Pak Mustaqim. Tadi dibuka. Sudah Pak. Oh, sudah ke Pak Mustaqim sekarang. Iya, Pak Mustaqim masih Ya sudah, info. Saya sedang buka ini. Iya. Lanjut, Pak Mustaqim. Oke, siap. Nah, jadi dalam slide itu sebetulnya sudah saya berikan bagaimana teorinya. Jadi bagaimana menyusun judul, bagaimana menyusun latar belakang masalah, merumuskan masalah, menyusun tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian. Kemudian bagian yang kedua, bagaimana cara menyusun kajian pustaka, oleh kajian teori sampai ada itu tesis ya. Kemudian yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Kemudian bagian kelima, penutup ya, simpulan dan saran. Kemudian bagaimana cara menyusun daftar rujukan dan lampiran-lampiran apa yang harus dimasukkan di dalam laporan penelitian tindakan kelas. Untuk sesi ini sebetulnya kita hanya pada bab 3 saja. Jadi bab 3 ini berupa rancangan, jadi rancangan atau proposal PTK. Jadi dalam rancangan itu hanya terdiri dari bagian pendahuluan, kemudian kajian pustaka, dan metode penelitian. Ya. Nah, bagian pendahuluan itu cukup 4 saja yang dimasukkan. Yang pertama adalah latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Dan yang keempat, manfaat penelitian. Kemudian, bab 2 itu kajian pustaka. Ya. Berisi. Nah, oke, lanjut ya. Ini sudah muncul. Lanjut ya, lanjut. Oke, ini yang saya sampaikan. Oke. Jadi bagian proposal PTK itu ada 3 bab, pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Nah, untuk lampiran proposal PTK, ini harus kita siapkan. Yang pertama adalah perangkat pembelajaran. Apa saja yang masuk dalam perangkat pembelajaran itu? Yang pertama adalah silabus. Yang kedua adalah RPT untuk video 1 dan lembar kerja siswa dalam bentuk apa terserah ya, sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu siapkan untuk siklus 1. Kemudian bagian berikutnya adalah instrumen penelitian. Tapi instrumen ini jelas instrumen yang masih kosong. Jadi instrumen yang belum terisi. Baik itu instrumen tes dalam bentuk soal maupun instrumen non-tes. Jadi ada pedoman pengamatan, ada pedoman wawancara, baik itu pedoman wawancara untuk guru ataupun untuk siswa. Ya, ataupun untuk siswa. Nah, bisa kuesioner, kemudian bisa skala singkat, juga bisa katakan pasangan ya. Kemudian ada juga lain-lain yang juga perlu disiapkan di situ.
yaitu daftar nama dan daftar nilai siswa yang masih kosong atau yang belum terisi, kemudian surat tugas mengajar, dan masih banyak lainnya ya, termasuk ada jadwal penelitian, kemudian anggaran penelitian, misalnya penelitian ini dianggarkan baik oleh sekolah maupun oleh lembaga-lembaga terkait ya. Baik, bisa dilanjutkan untuk slide berikutnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, judul PTK sebetulnya sangat sederhana ya. Jadi judul PTK itu mengandung permasalahan. Yang kedua mengandung tindakan, kemudian subjek penelitian yang ditulis secara singkat, jelas, padat, dan berisi. Jadi permasalahan ini kita anggap sebagai penyakit yang kita temui dalam pembelajaran di kelas. Kemudian tindakan ini adalah obat yang kita gunakan untuk mengobati penyakit itu. Sedangkan subjek penelitian ini adalah siswa yang kita kenai tindakan. Dan perlu diketahui bahwa penelitian tindakan kelas ini adalah menggunakan metode sensus. Artinya semua komunitas yang ada di sekolah itu menjadi subjek dari penelitian. Jadi kalau siswanya 32, ya 32 itu, baik laki-laki maupun perempuan merupakan subjek penelitian. Jadi jangan sampai di dalam PTK itu ada sampling ya, ada sampling. Jadi karena PTK itu menggunakan metode sensus ya. Nah, kemudian apa saja yang bisa diangkat menjadi permasalahan penelitian ini pada slide berikutnya ya. Jadi bisa mata pelajaran. Jadi mata pelajaran ini dalam bentuk yang luas, kemudian bisa spesifik pada kompetensi dasar, dan bisa lebih spesifik lagi tema. Nah, tema ini biasanya bisa digunakan oleh guru-guru di sekolah dasar ya. Jadi dalam permasalahan yang luas itu mata pelajaran. Kemudian yang agak sempit itu kompetensi dasar, dan yang lebih sempit lagi bisa masuk ke tema. Nah, sebagai catatan, yang dijadikan sebagai permasalahan itu apabila ada mata pelajaran yang memuat materi-materi yang dirasakan sulit ya oleh siswa di dalam pembelajaran itu, termasuk materi yang sulit juga tema-tema yang sulit ya. Dan perlu diingat di sini bahwa PTK itu kan terdiri dari minimal 2 siklus. Tapi perlu diketahui bahwa siklus 1 dan siklus 2 itu adalah perbaikan, jadi sama dengan remedi. Kemudian contoh-contoh permasalahan dari sebuah KD, slide berikutnya, misalnya dalam pelajaran bahasa Indonesia, ya, dalam pelajaran bahasa Indonesia, misalnya ketika guru mengajarkan bagaimana menulis puisi, nah, ternyata banyak siswa yang mengalami kesulitan, dan itu merupakan masalah. Misalkan ketika guru matematika mengajarkan perkalian bilangan campuran, dan ternyata sulit, nah itu jadi masalah. Kemudian untuk guru IPA misalnya, ketika mengajarkan materi fotosintesis pada tumbuhan, kemudian IPS misalkan keragaman bentuk muka bumi, bahasa Inggris misalkan menulis teks naratif, dan ketika itu menjadi persoalan yang sulit, itulah yang bisa diangkat sebagai masalah-masalah dalam penelitian tindakan kelas. Baik, bisa dilanjut ke dua slide berikutnya. Nah, ini adalah obat, ya, tindakan atau solusi yang bisa dipilih. Jadi solusi yang bisa dipilih, yang pertama bisa menggunakan pendekatan, yang kedua bisa menggunakan metode, yang ketiga bisa menggunakan strategi atau teknik, yang keempat bisa menggunakan model, dan bisa menggunakan media. Dari beberapa obat ini ya, tentunya Bapak Ibu nanti bisa memperdalam lagi ya. Jadi yang dimaksud dengan pendekatan itu apa, metode itu apa, strategi itu apa, model itu apa, media itu apa. Nah, itu nanti silakan dicari di Google banyak ya. Termasuk nanti coba saya tunjukkan jenis-jenis dari model, dari pendekatan misalnya.
Lanjut ya. Misalnya untuk pendekatan, ya, kita bisa menggunakan pendekatan kontekstual. Ada pendekatan konstruktivisme, ada pendekatan saintifik, ada pendekatan deduktif, ada pendekatan induktif. Ini supaya nanti Bapak Ibu bisa menempatkan ketika menggunakan kata pendekatan itu gandengannya apa. Nah, berikutnya metode. Ya, slide berikutnya metode. Jadi kita bisa menggunakan misalkan metode ceramah, bisa menggunakan metode diskusi, demonstrasi, ya, ceramah plus ya, kemudian resitasi, percobaan, karya siswa, kemudian problem based learning, ya, kemudian rancangan, discovery, inquiry, mind mapping, role playing, cooperative script, debat, team teaching method, dan sebagainya. Tentu banyak lagi ya, termasuk teknik-teknik lain, kemudian media-media yang juga bisa kita gunakan ya. Kemudian berikutnya adalah ketika sudah ada penyakit, sudah ada obat, kemudian siapa yang diobati. Slide berikutnya. Jadi ini merupakan subjek penelitian. Misalkan siswa kelas berapa? Ya, siswa kelas berapa? Ini slide berikutnya. Mohon dibuka ya. Siswa kelas berapa? Kemudian semester berapa? Jadi siswa kelas berapa? Semester berapa? Tahun pelajaran berapa? ISD, SMP, SMA atau SMK mana? Jadi nanti saya minta Bapak Ibu menyiapkan lembar kertas ya, sehingga nanti ketika proses pembelajaran ini selain teori Bapak Ibu juga bisa langsung mempraktikkan bagaimana cara menyusun mulai judul sampai pada bagian akhir. Baik, slide berikutnya ya. Nah, ini adalah contoh judul ya. Nah, mungkin yang ikut pembelajaran ini ya banyak yang sudah paham, tapi ini saya berikan cara yang mudah untuk pemula. Tapi yang sudah memahami ini saya kira tidak masalah ya. Tapi yang belum memahami ini saya kira penting untuk memberikan contoh singkat ya bagaimana cara menyusun judul sebuah penelitian tindakan kelas. Baik, jadi ini adalah judul yang cukup singkat, jelas, padat, dan berisi. Jadi peningkatan X dengan menggunakan Y, ada siswa kelas titik-titik, semester titik-titik, tahun pelajaran titik-titik, di sekolah titik-titik. Nah, X ini bisa kita isi, ya. Bisa kita isi hasil belajar, atau prestasi belajar, bisa kemampuan, bisa keterampilan, bisa aktivitas, ya, kreativitas, minat, motivasi. Nah, sedangkan Y ini adalah obat, ya. Jadi Y ini adalah obat yang kita gunakan untuk mengobati penyakit-penyakit yang di sini saya berikan kode X ini. Nah, obatnya apa? Ya bisa pendekatan yang tadi sudah saya sampaikan, bisa metode, bisa strategi, bisa teknik, bisa model, bisa media. Jadi peningkatan X dengan menggunakan Y pada siswa kelas titik-titik, semester titik-titik, tahun pelajaran titik-titik, di sekolah titik-titik. Saya kira ini mudah ya, sederhana ya bagi para pemula ya. Kemudian slide berikutnya, ya, slide berikutnya, ini adalah contoh. Misalnya ketika guru bahasa Indonesia dalam mengajarkan kepada siswa, ya, dari keterampilan menulis puisi, dan itu menjadi persoalan, menjadi masalah di kelas karena kemampuan siswa rendah, maka guru bahasa Indonesia misalkan bisa menggunakan media, dan media yang digunakan kebetulan adalah media gambar. Oleh karena itu, judul yang paling tepat ya untuk digunakan di dalam ketika ini adalah peningkatan keterampilan menulis puisi dengan menggunakan media gambar pada kelas titik-titik, semester titik-titik, tahun pelajaran titik-titik, di sekolah titik-titik. Nah, ini nanti slide saya akan saya berikan kepada semua peserta ya, mudah-mudahan nanti bisa dipelajari. Nah,
judul yang atas ini adalah ketika penyakitnya ada di bagian awal dan obatnya di bagian belakang. Tapi itu juga bisa kita modifikasi ya. Misalkan obatnya di depan, kemudian penyakitnya di belakang. Jadi dari peningkatan menjadi penggunaan media gambar, ya, penggunaan media gambar untuk meningkatkan keterampilan menulis puisi pada siswa kelas titik-titik, semester titik-titik, tahun pelajaran titik-titik di sekolah titik-titik. Nah, jadi ini ya. Kemudian berikutnya. Ini contoh lain judul TPK ya. Jadi misalkan peningkatan keterampilan dan pemahaman matematika materi perbandingan menggunakan strategi pembelajaran sibernetik pada siswa kelas 7C di SMP Negeri 4 Gresik tahun pelajaran 2017 dan 2018. Nah, di sini ada dua ya. Ada dua yang perlu ditingkatkan. Yang pertama adalah kreativitas, yang kedua adalah pemahaman. Jadi kreativitas ini adalah terkait dengan proses pembelajaran, sedangkan pemahaman ini terkait dengan hasil pembelajaran. Ya. Kemudian slide berikutnya dari judul itu bisa kita balik, ya, bisa kita balik menjadi slide berikutnya. Penggunaan strategi pembelajaran sibernetik untuk meningkatkan kreativitas dan pemahaman matematika materi perbandingan pada siswa kelas 7C di SMP Negeri 4 Gresik tahun pelajaran 2017-2018. Jadi ini bisa kita bolak balik ya. Mulai dari yang pertama penyakitnya di depan, obatnya di belakang. Kemudian berikutnya obatnya di depan, penyakitnya di belakang. Kalau dilanjut dua slide berikutnya, di dalam PTK ya, di dalam PTK di situ juga ada bagian abstrak. Tapi abstrak ini nanti kita tulis ya setelah laporan PTK sudah tuntas ya. Abstrak itu kita tulis dalam boleh bahasa Indonesia saja, boleh dalam bahasa Inggris, juga dalam bahasa Indonesia. Artinya satu, panjang abstrak itu bisa 75 sampai 150, tapi ini tidak paten ya, tidak paten. Sedangkan jumlah kata kunci bisa 3 sampai 5 kata sesuai dengan variabel penelitian atau sesuai dengan variabel penelitian. Nah, abstrak itu cukup berisi 3 bagian. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua metode, dan yang ketiga hasil penelitian. Jadi tidak usah banyak-banyak. Jadi langsung saja tertuju pada tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Ya. Nah, kemudian contohnya ya, buat slide berikutnya. Oke. Nah, ini adalah contoh secara mudah untuk menyusun abstrak ya. Jadi misalnya tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan 1. kreativitas siswa, 2. pemahaman matematika materi perbandingan, 3. bisa ditambah untuk mengetahui respon siswa terhadap penggunaan strategi pembelajaran sibernetik. Jadi ketika judul penelitian itu mengungkap tentang kreativitas dan pemahaman, maka tujuan penelitian juga harus sesuai kreativitas dan pemahaman. Semua, mulai dari judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, sampai pada simpulan, ini harus linear. Jadi kalau judulnya peningkatan kreativitas, maka sampai pada simpulan nanti juga simpulannya tentang peningkatan kreativitas. Judulnya mengandung pemahaman, maka nanti sampai pada simpulan juga menjelaskan dituliskan tentang bagaimana pemahaman. Jadi jangan sampai ketika judulnya pemahaman ternyata yang ditanyakan dalam rumusan masalah itu hasil belajar. Jadi harus linear ya. Kemudian
Setelah tujuan penelitian, aspek berikutnya adalah prosedur penelitian. Nah, misalnya prosedur atau metode penelitian tindakan kelas ini terdiri dari berapa siklus. Dan setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian pengamatan dan refleksi. Nah, berikutnya penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di mana dengan subjek siswa kelas berapa, berjumlah berapa, terdiri dari berapa siswa laki-laki dan berapa siswa perempuan. Nah, kemudian analisis datanya itu menggunakan teknik apa? Ya. Dan yang ketiga adalah hasil penelitian. Langsung saja masuk pada hasil penelitian menunjukkan bahwa berarti kita siswa meningkat dan seterusnya. Yang kedua, pemahaman matematika materi perbandingan mengalami peningkatan dan seterusnya. Dan yang ketiga, terkait dengan keinginan kita untuk mengetahui bagaimana respon siswa ketika menggunakan pembelajaran dengan metode sibernetik ini. Misalkan respon siswa terhadap penggunaan strategi pembelajaran sibernetik ini positif, ya, positif dalam arti apa? Bisa dihitung dari angka respon siswa yang sudah diisi oleh Aslana, ya. Berikutnya kita masuk pada bagian pendahuluan. Slide berikutnya, pendahuluan. Oke, kalau sudah slide berikutnya pendahuluan, ya. Nah, satu adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu ada bagian A, latar belakang. Apa yang perlu dimasukkan dalam latar belakang? Yang pertama adalah uraikan pentingnya masalah dan penjelasan mengapa masalah ini dipermasalahkan. Dari guru, ketika melakukan pembelajaran, tentu setiap saat mencatat masalah-masalah yang ada dalam kegiatan pembelajaran itu. Dan mengapa itu dipermasalahkan. Yang kedua, berikan fakta yang ada di lapangan atau yang ada di kelas sebagai kondisi objektif. Yang ketiga, tuliskan alternatif pemecahan masalah. Nah, yang perlu disampaikan bahwa fakta-fakta yang ada di lapangan itu jangan hanya fakta-fakta yang sifatnya kualitatif, tapi juga kuantitatif. Misalkan ketika Bapak Ibu menyampaikan bahwa hasil pembelajaran siswa itu rendah, maka Bapak Ibu harus bisa menghasilkan faktanya. Dari apa? Dari nilai-nilai yang Bapak Ibu peroleh dari siswa. Kemudian menuliskan alternatif pemecahan masalah. Nah, bagaimana cara mencari alternatif pemecahan masalah? Nah, Bapak Ibu bisa baca buku, bisa membuka, mencari di internet, ya. Karena apa? Karena masalah pembelajaran yang Bapak Ibu alami ini tentu juga pernah dialami oleh guru lain di sekolah lain. Dan guru lain di sekolah lain itu mungkin tidak pernah melaksanakan penelitian. Sehingga hasil penelitian mereka bisa kita jadikan sebagai masukan untuk alternatif pemecahan masalah. Dan ini tidak masalah karena apa? Karena obat yang digunakan untuk mengobati siswa di tempat lain bisa juga kita gunakan untuk mengobati siswa di kelas kita yang menurut kita ada masalah itu, ya. Nah, kemudian berikutnya ini adalah contoh menulis, ya, bagaimana cara menulis latar belakang masalah yang terdiri dari kita 10 paragraf. Ini hanya ancam-ancam saja, ya, paragraf. Nah, 10 paragraf itu tentang apa? Yang pertama tentang penyakit, yang kedua tentang obat, tentang penyakit dan tentang obat, ya. Pemerintah, ya. Saya sudah mute, yang lain mungkin ada yang belum mute. Oke, ya. Jadi 10 paragraf itu bisa 5 paragraf tentang tentang penyakit, juga 5 paragraf tentang obat, ya. Jadi
Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang dimasukkan di situ? Yang pertama bisa paparan tentang kurikulum atau standar isi atau referensi lain sekitar 1 sampai 2 paragraf. Kemudian yang kedua tentang apa penyakit itu, cari referensinya sekitar 1 sampai 2 paragraf. Kemudian bagaimana seharusnya atau kondisi idealnya bagaimana, sekitar 1 sampai 2 paragraf. Kemudian mengapa, alasannya bagaimana. Kemudian bagaimana kondisi objektif, baik itu siswa, guru, sarana maupun prasarana, media atau sumber yang selama ini Bapak Ibu gunakan untuk pembelajaran. Nah, itu sekitar 2 paragraf ya. Jadi ini, jadi apa, bagaimana, mengapa, dan seterusnya ya. Kemudian tentang obat ya, apa, kemudian referensinya mana. Kemudian apalagi referensinya mana. Ini minimal 1 paragraf, 1 paragraf. Kemudian bagaimana obat itu ya. Bagaimana obat itu dan mengapa memilih obat itu. Nah, bagaimana memilih obat itu, Bapak Ibu bisa mencari hasil penelitian dari orang lain yang pernah ada, dan itu merupakan salah satu bentuk dari hasil penelitian terdahulu. Jadi hasil penelitian terdahulu tentang apa, oleh siapa, ya, hasilnya bagaimana, ya, misalkan hasilnya efektif, kemudian itu Bapak Ibu bisa jadikan sebagai bahan untuk alternasi pemecahan masalah dari masalah yang ada di kelas Bapak Ibu sekalian. Lanjut slide berikutnya. Slide berikutnya. Berapa atau ya? Ya. Slide berikutnya ya. Kan ini. Oke. Sudah saya ini sudah. Oke. Baik. Sambil menunggu ya. Iya, masih ada Bapak. Oke, Lanjut. ya lanjut. Jadi slide berikutnya, ini contoh ya. Jadi saya memberikan contoh terkait dengan latar belakang. Nah, misalnya, ketika judulnya terkait dengan kreativitas, maka pada bagian awal untuk latar belakang bisa kita munculkan, misalkan, kreativitas merupakan salah satu aspek penting dalam suatu proses pembelajaran. Jadi kreativitas merupakan salah satu aspek penting dalam suatu proses pembelajaran. Nah, bisa muncul ya. Ini sumbernya dari mana? Ya, Hitlistone misalkan, ini penulisnya. Kemudian bukunya ditulis tahun berapa? Tahun 2013. Nah, ini bisa dengan titik 2 bisa dimasukkan halamannya, juga bisa tanpa halaman. Jadi kreativitas merupakan salah satu aspek yang penting dalam suatu proses pembelajaran. Pernyataan ini diambil dari buku yang ditulis oleh Hitlistone yang ditulis tahun 2013. Jadi jangan sampai lupa Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengutip karya orang lain, maka Bapak Ibu harus mencantumkan referensi itu. Supaya apa? Supaya di sini tidak terjadi pelacuran ilmiah. Jadi pelacuran ilmiah itu ketika Bapak Ibu mengutip karya orang lain, tapi Bapak Ibu tidak secara jujur bahwa apa yang Bapak Ibu kutip itu adalah karya orang lain. Ya, jadi ini, jadi kreativitas. Misalkan jika seseorang itu memiliki kreativitas yang tinggi, cenderung orang tersebut akan lebih kreatif dan menghasilkan sesuatu yang positif dan seterusnya. Ya. Kemudian slide berikutnya terkait dengan bukti-bukti di kelas, ya. Jadi berdasarkan hasil pengamatan terhadap proses pembelajaran matematika di kelas diperoleh bahwa 1. Penggunaan model pembelajaran konvensional dengan pendekatan behavioristik cenderung tampak kurang menarik sehingga perhatian siswa mudah teralihkan. 2. Pembelajaran kurang mengacu pada pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa dan seterusnya. 3. Siswa belum mampu dalam mengembangkan ide dan seterusnya. 4. Siswa kurang mendapatkan kesempatan untuk menemukan sendiri dan seterusnya. 5. Interaksi siswa dengan siswa terlihat kurang. 6. Materi pembelajaran terlihat belum dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah masalah-masalah yang Bapak Ibu temukan. Ya,
Jadi ini adalah masalah-masalah yang Bapak Ibu temukan. Slide berikutnya, ya, slide berikutnya bisa dipertegas lagi. Jalan dengan uraian di atas, tersebut akan terjadi di SMP Negeri 4 Gresik misalnya. Berdasarkan hasil observasi dan seterusnya, ya ditemukan bahwa satu siswa masih sering mengalami kesulitan dari materi dan seterusnya. Kemudian yang saya sebut perlu ada data-data kuantitatif. Ini bagian bawah yang merah itu ya. Hasil penilaian Pratikus menunjukkan bahwa rata nilai hanya 50 dengan ketuntasan 52,94%. Dan 16 siswa belum tuntas dari 34 orang dengan ketuntasan belajar minimal 70. Nah, ini yang saya sebut tadi bahwa di dalam latar belakang masalah itu jangan hanya menyampaikan masalah dalam bentuk kualitatif, tapi juga dalam bentuk kuantitatif, dalam bentuk angka-angka. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meningkatkan legitimasi dari riset kita. Kemudian kita masuk pada bagian berikutnya, slide berikutnya, rumusan masalah. Di slide berikutnya terkait dengan rumusan masalah. Rumusan masalah, ya, rumusan masalah itu dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Ya. Jadi dalam kalimat pertanyaan, kemudian rumusan masalah harus berkaitan dengan judul dan latar belakang masalah. Jadi jangan sampai rumusan masalah itu dalam kalimat pernyataan, ya, tapi harus dalam kalimat pertanyaan. Nah, nanti mungkin akan muncul perdebatan. Kita menggunakan kata tanya apakah atau bagaimana. Nah, ini nanti ini sering menjadi perdebatan ya. Nah, kemudian sekali lagi bahwa rumusan masalah harus berkaitan dengan judul dan latar belakang masalah. Jadi kalau judulnya tentang peningkatan hasil belajar, maka rumusan masalahnya itu menanyakan tentang hasil belajar. Ketika judulnya tentang prestasi belajar, maka kalimat pertanyaannya mengandung kata prestasi belajar. Kalau judulnya itu aktivitas, maka pertanyaannya juga aktivitas. Jadi harus linear. Nah, selama ini banyak karena kurang memahami bagaimana PPK yang seharusnya, sehingga banyak teman-teman guru itu membuat judul peningkatan prestasi belajar, tapi pertanyaannya terkait dengan bagaimana hasil belajar. Judulnya peningkatan aktivitas, pertanyaannya tentang kreativitas. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Jadi rumusan masalah yang harus berkaitan dengan judul dan latar belakang masalah ya. Kemudian slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh ya. Ini contohnya. Misalnya berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut. 1. Bagaimana peningkatan kreativitas dalam pembelajaran matematika, materi perbandingan melalui strategi pembelajaran sibernetik. Yang kedua, bagaimana peningkatan pemahaman matematika, materi perbandingan melalui strategi pembelajaran sibernetik. Dan yang ketiga, ini boleh ada, boleh tidak. Ya, karena apa? Kalau memang harus ada, ini karena kita ingin mengetahui sejauh mana strategi atau metode yang kita gunakan itu bagaimana sejauh mana respon siswa. Jadi perlu masukkan bagaimana respon siswa terhadap penggunaan dan seterusnya. Nah, kita bisa menggunakan kata bagaimana, kita juga bisa menggunakan kata apakah. Ini tergantung madhabnya. Jadi kalau madhabnya Soehardono itu menggunakan bagaimana. Kalau madhabnya Suharsini Arikunto itu menggunakan apakah. Jadi apakah misalkan, apakah ya, apakah kreativitas dalam pembelajaran dapat ditingkatkan melalui apa ya. Yang kedua juga menggunakan bisa apakah pemahaman matematika materi perbandingan dapat ditingkatkan melalui apa. Nah, menurut Pak Soehardono kenapa menggunakan bagaimana? Karena tidak hanya menjawab langsung meningkat apa tidak, tapi bagaimana proses
ya, bagaimana proses atau upaya untuk meningkatkan itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan permasalahan bisa kita bagi menjadi dua, ya, bisa tentang proses, bisa tentang hasil. Jadi kalau ada aktivitas, ada kreativitas, ada motivasi itu terkait dengan proses. Ada pemahaman, ada prestasi belajar, ada hasil belajar itu terkait dengan hasil. Jadi kita boleh hanya mengangkat terkait dengan proses, boleh hanya mengangkat terkait dengan hasil, boleh mengangkat kedua-duanya terkait dengan proses dan hasil. Contoh judul yang saya berikan tadi terkait dengan pembelajaran dengan sibernetik itu adalah menunjukkan ada dua, itu adalah hasil dan proses. Ya. Kemudian bagian berikutnya, slide berikutnya adalah tujuan penelitian. Jadi setelah rumusan masalah, bagian ketiga dari TDK itu adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian bisa dipilah dari tujuan umum dan tujuan khusus dan boleh tidak dipilah, ya. Dan tujuan penelitian itu harus sesuai dengan rumusan masalah, harus sesuai dengan latar belakang, dan harus sesuai dengan judul penelitian. Slide berikutnya. Nah ini, jadi tujuan penelitian itu bisa dipilah antara tujuan umum dan tujuan khusus, tapi lebih mudahnya langsung pada tujuan khusus saja. Nah, kemudian tujuan penelitian sesuaikan dengan rumusan masalah, latar belakang, dan tujuan penelitian. Nah, cara mudah untuk merumuskan tujuan penelitian itu bisa dilihat pada slide berikutnya, ya, pada slide berikutnya. Bapak Ibu lakukan copy paste, ya, copy paste saja rumusan masalah. Suara siapa yang ada? Mohon Bapak Ibu peserta yang masih belum merah, tapi stikernya dimerahkan ya. Mohon sewu Bapak Ibu peserta sudah benar seperti itu. Sebentar Pak, masih terganggu Pak. Bapak Ibu peserta, kalau stikernya dimerahkan ya, ini suara itu gimana? Kuning, kuning, kuning. Bentar. Nggih. Sebentar ya Pak. Hari ini. Monggo dilanjut Bapak, saya hubungi kuning ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi tujuan penelitian Bapak Ibu cukup mengcopy paste dari rumusan masalah, merubah pertanyaan menjadi kalimat pernyataan. Nah, misalnya dalam rumusan masalah tadi tertulis bagaimana peningkatan kreativitas, maka tujuan penelitian menjadi mengetahui peningkatan kreativitas. Yang kedua, bagaimana peningkatan pemahaman menjadi mengetahui peningkatan pemahaman. Bagaimana respon siswa terhadap penggunaan menjadi mengetahui respon siswa terhadap penggunaan. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan mengawali dengan kata mengetahui atau dengan kata meningkatkan. Ini juga sering menjadi perdebatan ya. Jadi tujuan penelitian itu untuk mengetahui atau untuk meningkatkan. Bisa Bapak Ibu menggunakan salah satu dari dua alternatif itu. Misalkan tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kreativitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman. Ya, dan seterusnya. Jadi kita menggunakan mengetahui atau meningkatkan. Nah, lanjut slide berikutnya. Ya. Slide berikutnya manfaat penelitian. Nah, dalam menulis kalimat terkait dengan manfaat penelitian ini Bapak Ibu bisa memilah ya bagaimana manfaat untuk siswa, bagaimana manfaat untuk guru, bagaimana manfaat untuk sekolah, dan boleh ditambah yang lebih fantastis lagi bagaimana manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Dan tentunya manfaat penelitian ini juga harus sesuai dengan tujuan, dengan rumusan masalah, dengan latar belakang maupun dengan judul penelitian. Nah, kemudian
Slide berikutnya, ini adalah contoh bagaimana cara menulis ya atau menyusun kalimat manfaat penelitian. Misalkan bagi siswa. Misalkan bagi siswa itu meningkatnya X, ya, siswa kelas berapa, semester berapa, tahun pelajaran berapa di sekolah mana. Bagi guru, meningkatnya kemampuan atau profesionalisme guru dalam menggunakan obat apa untuk mengajarkan apa pada siswa kelas berapa. Bagi sekolah juga bagaimana ya. Jadi ini nanti bisa Bapak Ibu kembangkan dengan kalimat Bapak Ibu sendiri. Baik, bab 1 sudah selesai. Sekarang kita masuk pada bab 2. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu ada permasalahan bisa kita diskusikan ya. Untuk bab 2 ini kajian pustaka. Jadi kajian pustaka ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama kajian pustaka sendiri, yang kedua hipotesis tindakan. Tapi untuk hipotesis tindakan ini boleh ada, boleh tidak. Kalau kita bicara tentang hipotesis itu terkait dengan penelitian kuantitatif ya. Kalau penelitian kualitatif itu asumsi dasar. Jadi saya biasanya tidak menggunakan hipotesis ya, langsung pada kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini harus kita sesuaikan dengan variabel-variabel di dalam judul penelitian. Kalau tadi judulnya adalah peningkatan kreativitas dan pemahaman, titik-titik, melalui strategi titik-titik, untuk pembelajaran titik-titik, maka 4 bagian itu harus kita masukkan. Jadi kreativitas, masuk sebagai bagian. Pemahaman itu apa? Strategi sibernetik itu apa? Pembelajaran matematika itu apa dan bagaimana? Nah, setelah 1, 2, 3, dan 4 sudah kita jelaskan dengan menggunakan teori-teori tertentu, maka bagian kelima tinggal kita bisa merangkai dengan kerangka berpikir kita. Misalkan strategi sibernetik untuk pembelajaran matematika. Itu tahapan-tahapannya bagaimana? Jadi tahapan-tahapan itu bisa kita peroleh dari teori yang ada, bisa juga kita kembangkan dari pemahaman kita terhadap teori-teori yang sudah kita masukkan dalam kajian pustaka. Ya. Nah, untuk setiap subjudul minimal ada 2 referensi yang dirujuk untuk 1 sampai dengan 4. Nah, misalkan kreativitas itu apa, menurut siapa, sumbernya dari buku mana, buka kurung, nama penulis, koma, spasi, tahun, titik 2, spasi, halaman, tutup kurung, titik. Pemahaman, menurut pemahaman itu apa, menurut siapa, buka kurung, nama penulis, koma, spasi, tahun, titik 2, spasi, halaman, tutup kurung, titik. Termasuk juga strategi sibernetik. Jadi minimal ada 2 referensi. Kalau minimal 2 referensi, berarti kajian pustaka ini Bapak Ibu sudah mencantumkan 8 referensi di dalam daftar pustaka, ya, di dalam daftar pustaka. Nah, perlu diketahui bahwa untuk merujuk, ya, mencari referensi itu jangan hanya mencari di internet, ya. Bapak Ibu paling tidak juga mencari dalam buku-buku manual, ya. Karena apa? Karena kalau semuanya dari internet ini menandakan bahwa Ibu tidak memiliki buku atau Ibu tidak suka membaca-baca buku di perpustakaan, ya. Kemudian terkait dengan hipotesis, ya, hipotesis ini adalah jawaban sementara, ya, dari penelitian kita. Misalkan kreativitas dan pemahaman pembelajaran matematika dari perbandingan dapat meningkat melalui strategi sibernetik pada siswa kelas berapa dan seterusnya. Jadi ini adalah jawaban sementara kita yang nanti akan kita buktikan melalui proses penelitian dari siklus 1 ke siklus berikutnya. Lanjut, slide berikutnya, contoh kajian pustaka. Ya. Nah, jadi contoh kajian pustaka, tadi ada berapa? Ada 4 ya, ada kreativitas, ada pemahaman, ada strategi sibernetik, ada pembelajaran matematika. Nah, ini saya berikan contoh yang ketiga, sibernetik misalkan. Jadi sibernetik itu apa? Sibernetik sebagai strategi pembelajaran merupakan solusi pilihan untuk meningkatkan dan seterusnya. Nah, belajar menurut teori sibernetik ialah pengolahan informasi. Kemudian Tobronit dan Mustafa mengatakan bahwa proses pembelajaran memang penting dalam teori sibernetik.
Nah, ini kita sudah mencantumkan satu sumber, yaitu buku yang ditulis oleh Tobroni dan Mustafa yang terbit pada tahun 2011. Yang kedua, sementara itu Budi Ningsih dalam kurun 2005 menjelaskan bahwa asumsi lain teori sibernetik adalah tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk situasi yang cocok untuk semua siswa. Nah, ini kita sudah mencantumkan dua sumber untuk satu subbab ya. Nah, kemudian yang keempat, ini dalam konteks secara matematika, materi perbandingan, data penting dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh, nanti Bapak Ibu baca sendiri ya. Nanti Bapak Ibu baca sendiri. Kalau saya sampaikan semua, tidak cukup waktunya. Kemudian, lanjut, ada bab 3 sekarang. Jadi bab 3, beberapa slide berikutnya ya. Bab 3 itu metode penelitian. Nah, ini, metode penelitian. Nah, di dalam metode penelitian, bagian pertama adalah rancangan penelitian. Apa yang perlu dimasukkan dalam rancangan penelitian ini? Yang pertama adalah uraikan berapa siklus yang akan dilaksanakan dalam penelitian tersebut. Yang kedua, uraikan berapa alokasi waktu untuk setiap siklus. Yang ketiga, uraikan tahapan dari masing-masing siklus. Yang keempat, uraikan apa yang dilakukan dalam setiap tahapan tersebut. Nah, sebagai catatan di sini, bahwa yang diuraikan hanya siklus 1 jika masih berupa proposal. Jadi kalau masih berupa proposal, yang diuraikan itu hanya siklus 1. Tapi jika sudah menjadi laporan, maka semua siklus harus diuraikan. Ya, lanjut. Nah, ini adalah contoh. Ya, lanjut slide berikutnya. Ini adalah contoh bagaimana cara menyusun rancangan penelitian. Yang pertama adalah berapa siklus. Ya, jadi yang pertama adalah berapa siklus. Bapak itu jelaskan dalam kalimat, ya, menjadi kalimat. Misalkan penelitian ini dilaksanakan dalam berapa siklus. Yang kedua, tiap siklus itu terdiri dari berapa tahap. Nah, ini jika Bapak Ibu nanti uraikan atau Bapak Ibu tulis dalam kalimat, ya. Berapa jam pelajaran atau pertemuan. Jelaskan masing-masing tahapan dalam siklus tersebut, ya. Nah, sekali lagi katakan bahwa untuk proposal masing-masing tahapan hanya Bapak Ibu tulis untuk siklus 1, sedangkan laporan jelaskan semua tahapan dalam masing-masing. Jadi, berapa siklus dalam bentuk kalimat, pernyataan, tiap siklus berapa tahapan dalam bentuk kalimat, berapa jam pelajaran atau berapa pertemuan, dan jelaskan masing-masing tahapan dalam siklus. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini contoh ya yang tadi, pemahaman pembelajaran matematika materi perbandingan. Ini adalah yang kita jadikan masalah ya. Kemudian dilaksanakan dalam 6 jam pelajaran. Nah, siklus 1 terdiri dari satu tahap perencanaan. Apa yang dilakukan pada tahap perencanaan itu? Yang kedua, tahap pelaksanaan. Bagaimana tahap pelaksanaannya? 3, tahap pengamatan. Dan yang keempat, tahap refleksi. Nah, apabila siklus 1 mengalami kegagalan, maka siklus 2 itu memperbaiki. Apabila siklus 1 itu sukses, maka siklus 2 itu meningkatkan. Jadi jangan sampai ketika siklus 1 sudah sukses, maka PTK berhenti pada siklus 1. Karena apa? Karena di dalam PTK itu minimal ada 2 siklus. Ya. Lanjut, slide berikutnya. Ya. Oke. Jadi siklus 1 misalkan tahap perencanaan. Jadi pada tahap perencanaan ini, sampaikan dalam bentuk kalimat. Peneliti itu menyusun apa saja. Ya, peneliti itu menyusun apa saja. Nah, misalkan yang disusun adalah perangkat pembelajaran. Ada silabus, ada RPT, kemudian ada LKS. Yang kedua, peneliti juga menyusun apa?
peneliti tentu juga menyusun instrumen penelitian, baik itu instrumen tes maupun non-tes. Nah, tes bisa dalam bentuk soal, ya, soal bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk lisan, bisa dalam bentuk kinerja. Nah, kemudian untuk non-tes, bisa pedoman pengamatan, bisa angket atau kuesioner, bisa pedoman wawancara, bisa skala sikap, bisa dokumentasi hasil karya siswa atau foto-foto kegiatan pembelajaran, dan atau catatan-catatan hafalan. Jadi, pilih minimal 2, yang pasti harus ada pedoman pengamatan. Ya. Kemudian, tahap pelaksanaan, slide berikutnya. Pelaksanaan yang perlu kita masukkan, ya, di situ adalah kapan penelitian dilaksanakan. Yang kedua, berapa jam pelajaran atau berapa pertemuan. Yang ketiga, angka tujuan atau indikator yang akan dicapai. Yang keempat, jelaskan masing-masing pertemuan tersebut. Jadi kapan itu pertanyaan yang nanti Bapak Ibu jawab dan silakan disusun dalam kalimat pernyataan, ya. Misalkan pertemuan pertama terdiri dari 2 kali 45 menit untuk SMA, SMK. 2 kali kalau SMP berapa menit? 40 ya, 40 menit. Kemudian tujuan atau indikatornya apa? 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu bisa mengadopsi langkah-langkah kegiatan pembelajaran inti dalam RPP pada pertemuan pertama. Jadi nanti ini Bapak Ibu kan juga menyiapkan RPP. Nah, untuk menyampaikan, ya, untuk menulis langkah-langkah kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu bisa copy paste ada kegiatan inti dalam RPP pada pertemuan pertama. Kemudian untuk pertemuan kedua juga sama. Berapa? 2 kali berapa menit, ya, tujuannya apa? Kemudian Bapak Ibu juga mengadopsi langkah-langkah kegiatan pembelajaran inti dalam pertemuan yang kedua dan seterusnya, ya. Kemudian slide berikutnya. Tahap ketiga dalam penelitian tindakan kelas ini adalah tahap pengamatan. Kapan pengamatan dilaksanakan? Oleh siapa? Dengan menggunakan apa? Untuk mengamati siapa? Dengan cara apa? 5 pertanyaan ini silakan dijawab. Kemudian Bapak Ibu tulis menjadi kalimat, ya, pada bagian tahap pengamatan ini. Ini nanti sudah akan menjadi 4 sampai 5 paragraf, ya. Nah, kemudian berikutnya tahap yang keempat, slide berikutnya adalah tahap refleksi. Nah, pada tahap refleksi ini, kapan refleksi dilaksanakan? Oleh siapa? Dengan menggunakan apa? Dan refleksi ini untuk apa? Kalau proposal nanti ditulis bahwa refleksi ini adalah untuk merencanakan siklus berikutnya. Sedangkan kalau sudah dalam bentuk laporan penelitian, refleksi ini adalah ungkapan hasil refleksi siklus 1 seperti apa. Sehingga perlu ada siklus berikutnya. Dan siklus berikutnya itu bertujuan untuk apa. Jadi bagian keempat dalam PTK adalah refleksi. Jadi mendiskusikan hasil penelitian. Dari diskusi itu nanti memunculkan satu rekomendasi. Rekomendasi untuk dilaksanakan pada siklus berikutnya. Dan ini berlangsung terus sampai batas maksimal siklus yang Bapak Ibu laksanakan di dalam riset itu. Nah, kadang kita kan mengalami dilematis, ya, ketika kita melaksanakan penelitian, ada siklus 1 itu hasilnya bagus. Ternyata siklus 2 hasilnya tidak bagus. Nah, ini berarti ada sesuatu yang salah di dalam proses pembelajaran itu. Nah, kemudian slide berikutnya. Slide berikutnya siklus 2. Ya. Sama seperti siklus 1. Kapan dilaksanakan? Berapa tahap? Sebutkan tahap 1, 2, 3, dan 4. Mengapa perlu ada siklus 2? Untuk apa siklus 2? Nah, antara proposal dan laporan berbeda. Jadi kalau proposal tahap siklus 2 itu tidak dirinci. Sedangkan ada laporan, ya, tiap tahap untuk masing-masing siklus itu harus dirinci seperti halnya siklus 1. Ya. Kemudian slide berikutnya, bagian B, subjek penelitian. Nah,
Apa yang perlu dimasukkan dalam subjek penelitian? Yang pertama, uraikan siswa kelas berapa, semester berapa, dan tahun ajaran berapa. Yang kedua, uraikan dari sekolah mana, boleh disertai dengan alamat sekolah. Yang ketiga, uraikan berapa jumlah siswa, laki-laki berapa, perempuan berapa. Dan yang keempat, tambahkan alasan pemilihan subjek penelitian. Ya, jadi mengapa Bapak Ibu menjadikan kelas tersebut sebagai subjek penelitian? Tentunya Bapak Ibu menyampaikan bahwa di dalam kelas itu ada masalah-masalah yang urgen di dalam pembelajaran. Kemudian yang kelima, bisa ditambahkan juga nama dan status peneliti dan kolaborator. Nah, di dalam PTK ini ada Bapak Ibu bisa menggunakan kolaborator, Bapak Ibu juga bisa meneliti sendiri sekaligus sebagai kolaborator. Jadi ada peneliti sendiri ya, dia sebagai peneliti dan juga sebagai kolaborator. Ada juga peneliti melibatkan orang lain sebagai kolaborator. Lanjut slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Nah, ini contoh ya. Contoh kalimat subjek penelitian. Misalnya subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas titik-titik, semester titik-titik, tahun pelajaran titik-titik, di SD, SMP, SMA atau SMK titik-titik. Nah, alamat sekolah mana? Jumlah siswa berapa? Laki-laki berapa? Perempuan berapa? Alasannya apa? Nama peneliti siapa? Guru apa di sekolah mana? Nama kolaborator siapa? Guru apa di sekolah mana? Ya, sederhana sekali. Jadi nanti bisa Bapak Ibu susun menjadi kalimat untuk bagian B subjek penelitian. Lanjut bagian C, ya, instrumen penelitian. Nah, pada bagian C ini, Bapak Ibu diharapkan dapat menguraikan instrumen yang akan dipakai dalam penelitian tersebut, instrumen tes atau non-tes. Jadi, Bapak Ibu juga harus menguraikan masing-masing instrumen itu. Misalnya, instrumen tes, Bapak Ibu menggunakan tes tulis, tes lisan, atau tes kinerja. Bapak Ibu juga menguraikan instrumen non-tes, itu misalkan pengamatan atau observasi. Ya, pedoman pengamatan atau pedoman observasi. Kemudian yang Bapak Ibu gunakan apa kuesioner, wawancara. Kalau wawancara berarti ada kendali wawancara. Kalau kemudian ada skala sikap, ada dokumentasi juga, ada catatan tangan ya. Nah, slide berikutnya, ini adalah contoh ya, minimal ada 4 paragraf. Jadi instrumen penelitian ini minimal ada 4 paragraf. Yang pertama, paragraf pertama itu terkait dengan instrumen apa saja yang dipakai. Misalnya penelitian tindakan kelas ini menggunakan instrumen tes dan non-tes dan terusnya ya. Kemudian yang kedua, jelaskan instrumen tes yang dipakai. Apa instrumen tes yang dipakai? Untuk siapa instrumen itu? Untuk mengukur apa? Kapan diberikan dan bagaimana cara mengerjakannya? Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu menjelaskan terkait dengan instrumen non-tes. Pedoman pengamatan misalnya. Untuk apa? Apa yang digunakan? Untuk apa? Untuk siapa? Oleh siapa? Kapan dan bagaimana menggunakannya? Dan yang keempat, Bapak Ibu menjelaskan instrumen non-tes yang lain. Misalkan masih ada. Ya. Lanjut, bagian B, slide berikutnya. Teknik pengumpulan data. Nah, di dalam teknik pengumpulan data ini, Bapak Ibu menguraikan data apa yang dikumpulkan dan dari mana. Misalnya, data dikumpulkan dari instrumen tes. Ya, dari instrumen tes. Apa yang dikumpulkan? Hasil kerja atau ulangan siswa. Yang kedua, data dari instrumen non-tes. Dari apa? Dari pengisian pedoman pengamatan. Dari angket respon siswa dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari teknik pengumpulan data. Nah, slide berikutnya, ini adalah metode pengumpulan data. Ada metode angket, ada metode wawancara, ada observasi, dan ada metode dokumenter, ya, dan metode tes. Jadi, ketika Bapak Ibu menggunakan angket, maka alat yang digunakan adalah angket, kuesioner, yang dapat berupa angket terbuka, isian, bisa rating scale, kemudian checklist dan lain sebagainya. Kalau wawancara, Bapak Ibu juga harus menyediakan alat pengumpul data, yaitu pedoman wawancara. Nah, jadi kalau ada wawancara berarti di proposal itu Bapak Ibu sudah menyediakan pedoman wawancara.
Kalau observasi, di situ juga ada panduan observasi. Kalau dokumenter berarti ada format pencatatan dokumen, ya. Kalau tes berarti ada alat pengumpul data. Kalau tes tulis berarti ada soal-soal dalam bentuk tulisan. Kalau tes tulisan berarti ada kendali tes tulisan. Kalau tes kinerja juga ada alat pengumpulan data untuk mengumpulkan hasil kinerja siswa, ya. Nah, kemudian slide berikutnya, ya, slide berikutnya. Nah, ini adalah bagaimana kita menyusun kalimat-kalimat dalam bagian B, ya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, ya, terkait dengan data dari instrumen tes misalnya. Uraikan data dikumpulkan dari mana, ya. Misalkan data dikumpulkan dari hasil kerja atau ulangan siswa. Kemudian data untuk instrumen non-tes diperoleh dari pengisian pedoman pengamatan atau dan juga angket respon siswa. Nah, ini nanti dijelaskan dalam kalimat-kalimat, ya. Nah, kemudian bagian E, slide berikutnya, teknik analisis data. Nah, di dalam teknik analisis data ini, Bapak Ibu uraikan data yang dianalisis dengan cara apa, atau dengan cara yang bagaimana data itu dianalisis. Misalnya data dari instrumen tes, ya, hasil ulangan hasil kerja atau ulangan siswa itu dianalisis dengan model bagaimana. Kemudian data dari instrumen non tes itu juga Bapak Ibu menggunakan teknik analisis yang bagaimana. Nah, ini kemudian slide berikutnya terkait dengan teknik analisis data, ya. Terkait dengan teknik analisis data. Misalnya, slide sebelumnya kita mencoba untuk melihat bagaimana kegiatan yang dilakukan dan bagaimana penjelasannya. Misalnya, kegiatan mendokumentasi data dan mengolah data. Ini Bapak Ibu meneliti kembali semua data yang terkumpul dan termasuk mensortir data yang tidak benar. Kemudian Bapak Ibu kegiatan kedua adalah mentabulasi data, yang ketiga adalah menganalisis dan menginterpretasi data sesuai dengan tujuan, ya. Kemudian ini contoh bagian E, ya. Nah, kemudian slide berikutnya kita coba untuk melihat bagaimana contoh kalimat metode. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, misalnya, ya, ini metode penelitian, ya. Nah, misalnya penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 4. Nah, kemudian rancangan penelitian tindakan kelas ini menggunakan model Jamis dan Tagat, ya. Dari mana buku diambil dari Suharsono, Suhardini, dan Supari, dan seterusnya, ya. Oke, kemudian lanjut, ya. Ini nanti bisa dibaca sendiri, ya. Bisa dibaca sendiri. Lanjut. Kita langsung pada hasil dan pembahasan, ya. Nah, atau begini. Ini hasil dan pembahasan. Ini sudah lengkap di dalam slide ini, ya. Jadi sudah lengkap di dalam slide ini. Hasil dan pembahasan termasuk contoh, ya. Termasuk contoh, nanti Bapak Ibu baca sendiri, insya Allah akan bisa memahami. Jadi hasil dan pembahasan itu berisi paparan hasil analisis yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Yang kedua, setiap hasil penelitian harus dibahas. Yang ketiga, pembahasan berisi pemaknaan hasil dan perbandingan dengan teori atau hasil penelitian sejenis. Dan panjang paparan hasil dan pembahasan itu sekitar 40-60% dari total panjang laporan. Nah, sering menjadi persoalan di dalam pemaparan hasil dan pembahasan ini, di mana peneliti dalam membuat laporan itu kurang memahami yang harus masuk dalam hasil itu apa, yang harus masuk dalam pembahasan itu apa, ya. Jadi pembahasan khususnya, pembahasan itu sebetulnya adalah mendiskusikan antara hasil penelitian dengan teori yang sudah atau kajian teori yang sudah kita paparkan pada bab 2. Ya. Kemudian bisa kita komparasikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu.
Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian ya. Untuk penjelasan lainnya ini nanti bisa dibaca sendiri karena ini sudah saya berikan secara rinci ya bagaimana Bapak Ibu memahami teori dan juga bagaimana saya di situ memberikan contoh dari teori yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Tinggal bagian penutup ya. Tinggal bagian penutup di mana Bapak Ibu untuk bagian penutup ini harus berisi temuan penelitian yang berupa jawaban pertanyaan penelitian atau berupa intisari hasil pembahasan. Nah, misalkan tadi contohnya adalah peningkatan pemahaman dan peningkatan kreativitas misalnya, maka simpulannya juga dua, pemahaman dan kreativitas, dan sampai menyimpang ya pada variabel yang lain ya. Kemudian bagian akhir adalah daftar rujukan ya. Daftar rujukan itu sudah saya cantumkan semua. Bagaimana kita merujuk dari buku, bagaimana ketika kita merujuk dari artikel, bisa juga dari koran, bisa juga dari berita dalam koran, bisa dokumen resmi, makalah seminar, kemudian skripsi, tesis, disertasi, kemudian bisa juga dari internet. Itu semua harus Bapak Ibu pahami. Misalnya, ketika Bapak Ibu menyusun daftar pustaka yang berupa buku, maka yang pertama adalah nama pengarang. Kalau ada dua kata, maka kata yang terakhir itu kita misalkan Ahmad Mustaqim, berarti Mustaqim koma Ahmad. Kemudian titik, kemudian spasi, tahun, titik, spasi, judul, miring, titik, spasi kota terbit, titik 2, spasi penerbit, titik. Itu kalau dari buku terbitan. Nah, umumnya Bapak Ibu juga mengambil sumber dari internet. Nah, bagaimana cara menyusun daftar pustaka ketika Bapak Ibu mengambil sumber dari internet? Nama pengarang, titik, spasi, tahun, titik, spasi, judul, koma, buka kurung online, tutup kurung, koma, buka kurung http www, koma, diakses tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, tutup kurung, titik. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan ya. Nanti untuk bisa lebih jelasnya kita bisa membaca